Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mika pasal 7. Kemerosotan akhlak Israel. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada perkumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darahnya, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi keputusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintai, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan dimulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pengharapan baru bagi Sion, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku, bahwa aku membawa aku ke dalam terang, sehingga aku memahami keadilannya. Musuhku akan melihat dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia akan berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Doa minta tindakan dan belas kasih Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihat dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melepaskan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Penjelasan Mika 7 ayat 1-20. Mika 1 ayat 1-20 adalah bagian terakhir dari kitab Mika yang penuh kejujuran tentang dosa manusia, keadilan Allah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Ayat 1-6, kejatuhan moral bangsa. Mika mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Ia seperti orang yang mencari buah tetapi tidak menemukan apapun. Ini gambaran moralitas bangsa yang tandus. Orang jujur sudah hilang, pemimpin, hakim, bahkan rakyat saling menjebak dan menipu. Hubungan keluarga pun rusak.
anak melawan orang tua, rumah tangga penuh konflik, gambaran kekacauan total dalam masyarakat. Ayat 7-10 harapan dalam Tuhan. Meski keadaan begitu gelap, Mika menunjukkan iman pribadi yang kuat. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Ia rela menerima disiplin Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya, tetapi akan membela dan memulihkannya. Ayat 11-13 janji pemulihan dan peringatan. Janji bahwa pagar atau perlindungan akan dibangun kembali dan batas-batas negeri akan diperluas menunjukkan pemulihan dan pemulihan kekuatan umat. Tapi juga ada peringatan, bumi akan tetap tandus bila manusia terus hidup dalam dosa. Ayat 14-17 doa untuk pemeliharaan dan kuasa Allah. Mika berdoa agar Tuhan mengembalakan umatnya kembali seperti dulu kala. Ia percaya Tuhan sanggup menunjukkan mujizat dan keajaiban yang akan membuat bangsa-bangsa gemetar dan tunduk. Ayat 18-20 penutup yang megah tentang kasih Tuhan. Mika menutup dengan pengakuan akan kasih karunia Tuhan yang tak lagi tertandingi. Siapa Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Dosa tidak hanya diampuni tapi dilemparkan ke dalam tubir laut. Tidak diingat-ingat lagi. Janji kepada Yakub dan Abraham akan terus ditepati karena Tuhan setia sampai selamanya. Renungannya buat kita saat ini. Di tengah kegelapan jangan lepaskan pengharapan. Dunia sekarang pun penuh dengan kebohongan, ketidakadilan dan kehancuran moral. Tapi seperti Mika kita diundang untuk berkata, aku akan menunggu-nunggu Tuhan Allahku. Renungannya bagi kita saat ini, di tengah kegelapan jangan lepaskan pengharapan. Dunia sekarang pun penuh dengan kebohongan, ketidakadilan dan kehancuran moral. Tapi seperti Mika kita diundang untuk berkata, aku akan menunggu-nunggu Tuhan, Allahku akan mendengarkan aku. Pengharapan sejati bukan pada pemimpin, bukan pada sistem, tapi pada Tuhan yang adil dan setia. Tuhan adil tapi juga penuh kasih. Tuhan memang murka atas dosa, tapi Ia tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya. Tuhan selalu membuka jalan pulang bagi siapa saja yang mau bertobat. Pengampunan Tuhan itu tuntas. Mika menggambarkan dosa kita dilemparkan ke tubir-tubir laut. Itu artinya Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Ampunannya tidak setengah-setengah. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikan. Jika Tuhan sudah mengampuni, hiduplah sebagai orang yang dibenarkan. Karena janji Tuhan itu tidak akan gagal. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Yakub, bahwa umatnya akan diberkati dan dipulihkan, masih berlaku bagi kita sekarang. Tuhan setia pada janjinya, bahkan ketika kita tidak setia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.